sesuatu itu baru akan dipermasalahkan itu tidak original kalau memang kita sengaja mengcopy. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman, sahabat Daihatsu semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri gitu ya, bisa menyaksikan acara pada sore hari ini dalam keadaan yang sehat dan pastinya bahagia. Perkenalkan, nama aku Kenny Jafar yang akan menjadi teman kamu, menjadi sahabat kamu sampai 1 jam ke depan, oke? Dan aku juga pengen mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali mungkin hadir dan juga join di Inspiring Class yang dibuat sama Daihatsu. Dan pada tema hari ini, Inspiring Class hari ini, itu kan temanya It's Time to Rock Your Alter Ego. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan siap untuk pastinya belajar ya kita semua, karena hari ini tuh akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Wow, nanti aku akan bocorin lagi dan bakal bacain sedikit informasi tentang speaker kita hari ini, narasumber kita hari ini. Tapi pengen kasih tahu dulu nih, buat yang pertama kali join ke kelas ini, Inspiring Class ini, tujuannya apa sih nih Daihatsu buat kelas Inspiring kayak gini? Jadi tujuannya adalah untuk menjadi wadah buat sahabat semua yang ada di rumah gitu kan, mungkin selama pandemi pengen belajar sesuatu yang baru gitu ya. Nah, makanya Daihatsu memberikan wadah ini supaya teman-teman juga bisa belajar dari manapun kamu berada gratis. Wow, kasih tepuk tangan dong buat Daihatsu ya kan. Dan nanti bakal banyak banget Inspiring Class lainnya, jadi tetap stay tune dan follow juga Instagram dan semua sosial media dari Daihatsu, oke? Nah, tema hari ini adalah Digital Art Starter Pack. Apaan tuh, Ken? Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen banget nih berkarya, pengen jadi artsy gitu ya. Aku kelihatan artsy atau enggak sih sebenarnya? Boleh dong jawab di komen chat ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang suka foto-foto, suka menggambar gitu, pengen deh jadi seorang ilustrator gitu kan, pengen deh jadi seorang desainer. Nah, hari ini kita akan belajar. Belajarnya bakal dari nol banget, sama yang karyanya sudah mendunia. Kok mau ya menjadi mentor pada sore hari ini? Makanya nanti kita tanya-tanya. Oke, untuk itu nggak usah berlama-lama lagi. Tamu kita hari ini adalah Dionysius Mahega Bangun, atau biasa dikenal dengan Dion MBD, atau bahasa internasionalnya MBD. Soalnya beliau juga mengerjakan banyak sekali klien-klien dari luar negeri. Kalau gitu langsung aja yuk kita sambut Mas Dion. Selamat sore. Halo, selamat sore. Kak Dion, apa kabar nih? Baik, baik. Aku tuh harusnya manggil apa sih? Mas, Kak, atau apa nih? Aduh, biasanya sih kalau ditanya gitu, enaknya panggil nama aja sih ya, karena aneh gitu kalau panggil Kak, dipanggil Mas. Oke. Berarti langsung Dion gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, biar kayak, udah kenal banget gitu, pas baru kenal hari ini. Oke, apa kabar? Sekarang ada di mana nih? Di Bandung, di Jakarta, di New York? Kebetulan lagi di Bandung sekarang. Lagi di Bandung. Ya. Oke, selama pandemi ini kegiatannya apa aja, Dion? Untungnya masih lanjut kerja, karena kan enaknya sih selama ini kerja masih selalu dari rumah ya, semua kerjaan online, jadi untungnya nggak begitu kepengaruh lah sama pandemi, jadi masih lanjut kerja, terus lagi lanjut bikin komunitas ilustrasi, namanya juga ilustrasi, tapi ditulisnya Illustra, SEE, gitu. Wah, dari namanya aja udah kayak artsy banget gitu ya. Biasanya tuh anak-anak art, anak-anak desain, mereka tuh kayak punya apa sih namanya pandangannya sendiri yang kayak kelihatan buat kita nih anak-anak awam tuh kayak wah keren banget deh gitu kan. Dari nama judul aja kan udah keren banget. Oke, aku tuh sempat baca sedikit profil tentang kamu gitu ya. Mengawali karir itu pertamanya di Bandung atau di mana? Jadi, kalau mikir mengawalin karir tuh bingung ya mulai dari mana, karena mulai iseng-iseng ngambil kerja-kerja kayak desain, gambar gitu tuh SMA, SMP, SMA lah, jadi ya di Bandung. Tapi kalau ngomongin bener-bener 100% masuk ke dunia ilustrasi, mungkin itu mulainya waktu di Amerika lulus kuliah, kayak gitu. Oke. Jadi waktu ke Amerika itu di tahun berapa? Terus ngambil jurusannya apa sih waktu itu?
Jadi waktu itu ngambil jurusannya itu aku lupa. ambil ilustrasi. Oke. Aku ambil ilustrasi, lalu itu di lulusnya tahun 2019 sebenarnya. Jadi aku mulai kuliahnya agak telat, tahun 2015 ngambil kuliah. Sebenarnya tadinya masuknya animasi, tapi udah gitu beberapa bulan berjalan baru nyadar kayaknya senengnya ngegambar sih, bukan bikin kayak animasi kayak gitu kan. Jadi pindah ke ilustrasi, lulus, tapi sebelum lulus tuh magang-magang sempat. Jadi 2017 di Nat Geo Indonesia, di 2018 ada di studio namanya PsyOp, baru 2019 aku pindah ke New York, di situ mulai kerja masih sama studio yang PsyOp itu, sama merintis freelance juga. Oh wow, jadi memang kamu pengalaman kerjanya langsung international ya, langsung di New York ya? Iya. Oke. Nah, waktu mungkin aku pengen nanya, penasaran gitu, kan udah enak nih gitu ya di New York, udah membangun karir di sana, udah punya banyak connection juga gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung? Jadi emang sebenarnya rencananya tuh mau kerja di situ mungkin sampai ya 2023 lah ya. Cari pengalaman, cari-cari klien. Tapi karena pandemi kan aku ngerasa semua kerjaan aku itu dari rumah, WFH. Sementara aku pengen di luar negeri, pengen ketemu orang, pengen kenalan sama orang lain, dan ya lagi pandemi nggak bisa gitu banyak event, nggak ketemu orang. Jadi rencananya dipercepat, akhirnya balik ke Indonesia sekarang. Cuma memang kerjaan masih dari sana, kadang masih harus bolak-balik ke sana. Kenapa pengen balik juga, karena menurut aku kalau di Indonesia kan seniman murni sama desainer grafis sudah banyak dikenal orang ya. Cuma kalau ilustrator tuh orang masih bingung lah, masih dilihatnya kayak apakah ini desainer grafis, apakah ini perupa, kayak gitu. Sementara prospek pekerjaannya cukup luas dan banyak teman-teman, banyak ya artis-artis lain di sini yang menurut aku juga karirnya bagus, cuma mungkin pasarnya belum siap gitu. Jadi kepengen mengedukasi dan bikin komunitasnya lebih kuat di sini. Wow, that's a good question. Maksudnya kayak banyak orang yang akhirnya fokusnya adalah untuk mencari uang gitu kan, untuk terus naik. Tapi kamu masih ingat sama Indonesia, akhirnya balik lagi ke Indonesia, bikin komunitas lagi dari awal di sini. Akhirnya ya bisa menjadi anak bangsa yang membanggakan. Tepuk tangan buat Dion dulu, ya kan? Terima kasih loh yang di studio juga ikut tepuk tangan. Buat sahabat juga yang mau kasih emoji boleh loh. Dan aku pengen ngingetin ya buat sahabat semua yang di rumah, nanti kan pasti banyak banget tuh ya pertanyaan-pertanyaan, karena hari ini Dion juga bakal memaparkan sedikit materi gitu kan. Jadi teman-teman sahabat semua bisa benar-benar belajar nih hari ini. Nanti langsung tanya aja di di kolom question and answer. Ada tulisan di situ Q&A. Jadi kalian nanyanya di sana, jangan di kolom chat, oke? Supaya kita bisa gampang kurasinya. Siap-siap kasih pertanyaannya apa, karena seperti yang tadi aku bilang, kelas ini kan gratis gitu ya buat siapa aja yang mungkin baru mulai atau mungkin di pertengahan lagi belajar tentang ilustrasi. Jadi bisa tanya apa aja ke Dion, ya nggak? Siap ya Dion untuk menanyakan pertanyaan sahabat Daihatsu semua? Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam materi yang kamu udah siapin, aku sebenarnya agak penasaran gitu ya. Ini intermezzo aja supaya sore ini agak lebih santai gitu kan. Aku tuh baca profil kamu. Nah, katanya kalau misalnya lagi nggak gambar itu suka masak, ya kan? Suka dengerin lagu John Mayer. Wah, kayaknya cocok nih. Musik-musiknya sama kayak aku. Dan juga suka nonton film. Jadi aku pengen tahu dulu, dari masak suka masak apa? Sebenarnya sih kalau ditanya suka masak apa, bingung ya. Karena kan apa ya, mungkin karena aku kan dulu tinggalnya sendiri, jadi kalau masak tuh bener-bener kayak ya kepengennya makan apa, masaknya itu, makannya apa, kayak gitulah. Cuma ya lebih suka masak daripada beli keluar, karena kadang kalau beli keluar suka apa ya, bingung kan, harus cari-cari pengennya apa. Iya. Kalian istirahat dari kerja lah. Kalau masak tuh langsung kayak ya udahlah, campurin aja semua gitu, yang penting buat kita enak ya. Iya. Oke, kalau lagu John Mayer, atau jangan lagu deh, album John Mayer yang paling suka, all time favorite apa? Continuum ya kayaknya.
Oh, oke. Kalau gue Search of Everything itu album yang di tahun 2017 dan dia sempat datang ke Jakarta dan gue sempat nonton juga kayak jadi John Mayer. Oke. Jangan ngomongin itu, oke. Dan juga kalau misalnya film suka film genre apa nih? Nah, kalau film tuh sebenarnya lebih apa ya? Aku tuh agak males nonton film kalau buat kayak karena kalau film kan kayak 2 jam gitu kan biasanya, sejam Ya, setengah 2 jam. Jadi kadang tuh males nonton kalau nggak bener-bener kepengen. Tapi kalau menurutku into kalau it. kayak kepengen tuh biasanya yang menarik bukan genrenya tapi lebih ke apa ya, visualnya gitu. Kayak kalau nonton film tuh sekalian cari-cari referensi tentang komposisi, warna kayak gitu-gitu. Oke, jadi gue tuh sempet kayak kepoin Instagram lo, dan gue ketemu satu foto ini. Ini yang mana ya? Satu foto yang menurut bukan foto, maksudnya ini ilustrasi yang lu bikin, yaitu adalah seorang pria atau seorang manusia yang kayak di apa ya namanya, uh, kanan kirinya itu ada handphone dua-duanya gitu kan. Iya, 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 iya. Dan kamu di sini ngomongin soal sosial media dan juga handphone, di mana kayak manusia itu tuh sekarang agak susah ya, apa namanya, keluar atau nggak pegang handphone deh. 5 menit ya 10 menit itu udah nggak bisa banget gitu. Dan aku jadi inget sama Black Mirror gitu kayak ini bener-bener kayak wow, ini yang emang lagi orang-orang omongin gitu kan. Nah, aku pengen tanya nih, kalau misalnya gambar-gambar kamu inspirasinya dari mana sih sebenarnya? Kebanyakan sih ya pasti dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi kenapa alasannya jadi freelancer juga, karena menurut aku agak susah kalau kerja di studio tuh ngerasa kayak agak terkekang. Aku kalau cari inspirasi harus pergi-pergi, main-main, Ya, ngerjain hal yang lain lah yang nggak ada hubungannya sama art gitu. ya, ya. Benar-benar dari Oh, oke. Jadi gambar pertama kamu, inget gak? Soalnya aku scroll-scroll ke bawah, I don't think it's your first draw gitu. Iya, iya, iya. Gambar pertama makanya waktu kecil banget kali ya. Cuma itu yang ingat mungkin lagi di gereja gitu bosen kan. Jadi dikasih kertas sama pulpen sama orang tua. Jadi gambar apel kayaknya waktu kecil di gereja gitu. Ya nggak jelas banget ya. Oke. Kalau gue dulu disuruh gambar, pasti gue tuh gambar gunung, tengahnya sawat, Oh iya. terus udah gitu di antara gunung ada matahari. Itu udah pasti gue gambar itu. Nggak punya lagi tuh kayak, ayo gambar sekarang. Nggak ada tuh kepikiran gambar orang, gambar apa, pasti sawah sama si gunung itu. Oke, nah karena hari ini kita pengen belajar nih, dan pastinya sahabat-sahabat Daihatsu semua di rumah juga pasti udah nggak sabar banget ya untuk belajar dari Dion. Kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke materi yang udah Dion siapin, dan kita bakal belajar dari mana nih Dion? Oke, kalau gitu aku sambil share screen aja ya kalian anaknya. Ya. Oke. Bentar. Sekali lagi, Kenny mau ngingetin buat sahabat semua yang di rumah, kalau misalnya mau nanya tentang mungkin tools atau aplikasi yang Dion pakai, atau apapun deh tentang experience Dion, itu juga boleh banget langsung tanyain di kolom Q&A. Q, terus ada dan E. Jangan di kolom chat ya, supaya kita lebih gampang untuk kurasinya. Terima kasih. Gimana Dion? Udah siap belum? Udah, ini mungkin boleh di allow share screen-nya karena masih oke. Di allow show screen-nya, and we are ready to learn. Let's go. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, di aku udah kelihatan nih. Oke. Nah, jadi kemarin kebetulan diminta ngobrolin soal materinya itu Digital Art Starter Pack ya kan. Jadi kayak gimana mulai dan apa aja yang bisa dilihat kalau misalnya kita masih baru pertama mulai tentang digital art. Kayaknya belakangan orang tuh kalau mikir-mikir digital art pasti mikirnya kayak oh ilustrasi-ilustrasi game atau ilustrasi-ilustrasi vektor yang kayak kalau misalnya di app HP kayak gitu kan. Cuma jadi ini mungkin aku mau share dulu beberapa buat yang belum tahu supaya kebayang kira-kira kalau mau bikin sesuatu yang digital tuh nggak harus seperti itu loh. Banyak tipe-tipenya, banyak cara-cara lainnya juga dan banyak kayak style-style yang bisa digarap dan bisa diolah. Nah, salah satunya yang aku paling suka itu sebenarnya adalah digital drawing. Karena basicnya aku ini memang dari ngegambar kan, dari kertas dan pensil, udah gitu pena dan pensil.
Jadi kalau kita ngomongin digital drawing itu kita benar-benar menggunakan media digital itu atau software seperti untuk membuat gambar di kertas. Jadi menggunakan outline fokusnya. Nah, ini bisa kalau misalnya kita baru mau mulai mengerjakan pakai tools misalnya kayak namanya tablet atau kayak iPad gitu kan, kayak yang pokoknya ada pensilnya, ada stylusnya, dan juga ada surface untuk ngegambarnya. Karena lebih gampang seperti itu dibanding kalau kita harus pakai mouse atau pakai trackpad, itu akan susah buat ngegambarnya. Ini kayak ini aku bikin di iPad, dan enaknya itu kalau misalnya kita bikin digital, kita bisa desain brush-brush kita sendiri atau si kuasnya itu supaya sesuai sama keperluan kayak kita maunya jadi kayak apa sih si garisnya, apakah pulpen, kayak pensil, kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada juga digital painting. Jadi ini beberapa contoh karya-karya yang aku bikin ya. Mungkin ntar kalau yang aku belum bikin, aku pakai contoh dari temen aku. Cuma yang ini kalau digital painting, kita mikirnya lebih kayak, kalau painting itu media yang basah ya, kalau misalnya di secara tradisional, kayak pakai cat minyak, pakai cat air, atau hal-hal semacam seperti itu. Nah, di digital juga, si prinsip media basah ini bisa diterapkan. Jadi dia kayak ngegambarnya, kalau tadi kan fokusnya pada outline ya, kita bisa lihat. Kalau ini kita fokusnya lebih pada bentuk. Jadi kayak ibaratnya kalau pensil itu kan ujungnya kecil nih, jadi bisa bikin garis-garis yang mendetil. Sementara kalau melukis itu kan kuasnya bisa besar, bisa kecil, dan karena kalau kuasnya besar, begitu ditaruh, misalnya kuasnya bentuknya persegi, ya garisannya bentuknya kayak persegi yang panjang gitu. Jadi benar-benar fokusnya pada bentuk dan juga guratan-guratan kuas. Nah, fokusnya ini kalau misalnya digital painting, yang aku sukanya adalah sebenarnya sedikit lebih bebas. Jadi kalau misalnya kita ngegambar nih, ada salah bisa ditumpuk dan dibenerin. Kalau misalnya digital drawing, begitu ada salah tuh kayak harus dihapus bagian yang salahnya, terus digambar ulang. Jadi lebih gimana ya, ada plus minusnya lah beda style itu. Nah, lalu berikutnya, ini yang mungkin orang-orang udah cukup kenal ya, kita ngomongin soal vektor. Jadi kalau tadi kayak digital drawing atau digital painting itu mereka berdasarkan point atau pixel. Jadi kalau kita taruh garis itu kan kadang ada nih gambar kalau kita zoom terlalu banyak dia jadi kotak-kotak nih ya. Jadi kayak ngeblur. Nah itu karena mereka terbuat dari pixel. Sementara kalau vektor itu datanya bukan pixel. Jadi mereka datanya adalah plane atau bangun datar ruang. Jadi kita bisa bikin bentuk yang datar, nanti dia akan merecognize si bentuk itu mau dibesarin, mau dikecilin, dia nggak akan pecah gambarnya. Oke. Banyak yang kayak gini tuh digunakan untuk kayak billboard, periklanan, karena kan kadang harus diperkecil, harus dibikin sebesar-besarnya. Kalau misalnya kita pakai vektor, itu tuh gampang dilakukan hal seperti itu, dan gampang dipisah-pisahinnya. Kayak contohnya yang ini kan kita bisa pisahin yang warna kuning, warna krem sama warna biru dengan gampang. Kalau misalnya ini tadinya aku bikin untuk mural, tapi kalau misalnya mereka mau print jadi baju misalnya atau jadi pattern, juga mereka bisa lakukan dengan gampang gitu, karena warnanya bisa di print kuning dulu, lalu di print birunya dan sebagainya. Nah, terus ini ada yang tipe keempat. Kebetulan aku nggak pernah bikin digital sculpting. Jadi digital sculpting itu kayak membuat ilustrasi digital yang terbuat dari kayak seperti apa ya, mematung gitu. Bikinnya digital, jadi kayak 3D art gitu. Nah ini yang bikin teman aku namanya Colin Coviello. Bikinnya pakai softwarenya banyak, tipe-tipenya. Tapi tiap software biasanya kepribadiannya berbeda-beda. Kayak ada yang lebih mekanik gitu. Benda-benda yang dibikinnya tuh berawal dari benda yang kayak kubus, kotak, bulat. Ada software yang lebih kayak clay, jadi kayak malam, terus kita tarik-tarik, kita bentuk-bentuk sampai membentuk si bentuk yang kita mau, kayak gitu. Nah, untuk sekarang menurut aku kayak digital sculpting tuh orang masih nggak mikir kalau ini tuh adalah ilustrasi gitu. Kadang orang masih berpikir, oh ini kan kayaknya untuk bikin animasi nih, kayak gitu ya. Iya. Tapi kayak kalau kita ngomongin, apalagi zaman sekarang kan orang ngomongin kripto, terus ada NFT, banyak sekali orang-orang yang bikin digital sculpting itu yang justru lebih dicari karena apa ya, masih unik dan masih jarang yang mengerjakan, dan banyak penerapannya bisa kayak untuk di print secara 3 dimensi, sekarang ada 3D printer, atau bisa juga kayak dipakai buat animasi, bisa digerakin dan segala macam. Kalau misalnya kayak tadi digital painting dan juga kayak cuma digital drawing kan nggak bisa dianimasikan, agak susah gitu.
Nah, terus ada juga yang namanya digital collage. Jadi kalau kita ngomongin kolase itu kayak perpaduan banyak media yang digabung-gabungin. Bisa kayak misalnya ada orang ngegambar pakai pensil dulu nih, udah gitu di atasnya ditambah cat air, terus ditambah krayon, atau misalnya kayak dari foto apa dipotong-potong, ditempel, jadi hampir kayak scrapbooking. Yeah. Nah, ini bisa dilakukan secara digital juga, malah lebih gampang dan lebih bersih kalau menurut aku, karena nggak perlu pakai lem dan segala macam gitu kan. Asal kita punya si asetnya kayak foto, atau kayak gambar yang lain, kita bisa gabung-gabungin. Kayak contohnya yang ini tuh fotonya temen aku, namanya Alfa Cristo. Sama aku ambil, aku edit, terus kayak dipotong-potong, dibikin kasih efek supaya ini seperti kayak apa ya, kayak paper cut gitu, dan menjadi sebuah ilustrasi kolaborasi dan antara aku sama dia, kayak gitu. Oke. Berarti kayak lebih bebas gitu ya kalau digital collage ini ya? Iya, benar. Jadi kayak misalnya kita punya gambar pensil nih, terus kayak digambar arsiran pakai pensil, terus kita foto pakai kamera, masukin ke software, kita bisa potong-potong dan gabung-gabungin gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir tipenya ini sebenarnya nggak ada terms khususnya tradigital. Cuma dulu kalau aku sama teman-teman sekampus tuh kita suka ngomongnya tradigital gitu. Jadi tradisional tambah digital. Jadi kayak kita gambar pakai media tradisional nih, kayak misalnya gambar dasarnya ini tuh dari pensil, udah gitu dari tinta Cina yang dibikin agak kurang pekat untuk ngasih warna-warna dasarnya. Nah, lalu setelah itu di-scan, dimasukin ke, kalau aku biasanya pakai Photoshop atau pakai Procreate, di situ kita finalisasi secara digital. Kayak misalnya warna jaketnya, udah gitu tadinya semua putih, ada tone kayak krim-krimnya ini, dan tekstur-tekstur tambahannya aku tambahin lagi dari kertas lain yang aku scan, terus aku masukin ke atasnya, kayak gitu. Menurut aku, ini yang paling, paling asik dikerjain, karena prosesnya tuh nggak bisa banyak bisa dicoba macam-macamnya, banyak, dan kita bisa menangani kekurangan-kekurangan kalau kita ngerjain sesuatu secara tradisional gitu. Kayak misalnya ada kesalahan, gampang dibenerinnya secara digital. Iya. Gitu. Jadi ini 6 yang tipe-tipe ilustrasi digital yang orang mungkin kadang cuma mikirnya, oh digital painting aja kalau digital tuh, atau vektor aja, tapi sebenarnya ada macam-macamnya juga. Yap. Padahal ternyata ilustrasi itu luas juga gitu ya, dan tipenya tuh macam-macam. Nah kalau misalnya Dion sendiri paling comfortable atau banyak sering melakukan, atau klien-klien tuh biasanya mintanya yang kayak gimana sih? Nah menariknya kalau untuk profesi ilustrator, bedanya sama kalau kayak profesi desainer grafis tuh, kita lebih punya, lebih punya power untuk stay ya ke brand kita. Jadi kayak lebih kayak seniman murni. Kalau misalnya kayak kita ngeliat seniman murni, mereka pakai cat minyak, nggak mungkin kan kita suruh mereka bikin karya pakai cat air gitu ya. Iya. Kita kalau ilustrator juga gitu, apa yang kita tunjukin di portofolio kita, kalau memang kita suka pakai cat air gitu, biasanya ntar kliennya bakal mintanya itu lagi. Nah, sendiri sih sukanya kombinasi ya. Aku merasa nyaman kerja digital untuk kerjaan klien, karena praktis. Tapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan aku itu semua yang tradigital ini, yang gabungan antara teknik tradisional dengan teknik digital, kayak gitu. I see. Nah kan kamu banyak juga ya bikin kayak buat cover buku gitu kan, aku lihat banyak banget portofolio kamu di Instagram juga gitu, kayak itu proses pengerjaannya aku agak penasaran sih, kayak gimana sih, biasanya kamu baca bukunya dulu kah? Atau dia kasih sinopsisnya kah? Terus apa gimana tuh? Jadi beda-beda klien biasanya agak beda dikit lah. Cuma biasanya dikasih ya sinopsis, dikasih juga kayak ke mereka tuh kepengen mood-nya apa, bukunya tentang apa, karakternya kira-kira apa. Cuma mereka juga selalu ngirimin si manuskripnya, jadi kayak si novelnya sendiri gitu. Kalau aku sih secara pribadi lebih seneng dibaca dulu dari awal sampai akhir, karena jadi lebih tahu bisa masukin detail-detail apa, terus kayak nuansa-nuansa apa yang kayak kalau misalnya aku nggak baca mungkin nggak akan kebayang gitu. Iya. Tapi aku kayak ngebayangin gitu kalau misalnya kamu lagi banyak buku nih, banyak klien soal bukunya, wah makan waktu juga ya untuk baca semua bukunya mereka. Jadi kalau aku tuh agak curang karena beli software yang buat ngebaca PDF.
Jadi sambil ngerjain sketsa buat klien yang satu, biasanya ada yang ngebacain buku yang kedua gitu. Wah, Jadi kayak biasa, ngerangkep. iya. Supaya mungkin dapat feel-nya juga kali ya, apa yang karakternya mau ditampilin di covernya atau bagaimana suasananya gitu ya. Jadi ada yang bacain. Itu menarik. Oke, nah tapi Dian, kita udah nggak sabar banget nih untuk melihat demo yang kamu bakal bawain juga. Apa kira-kira sudah siap untuk show ke sahabat-sahabat semua nih? Sekali lagi buat sahabat Daihatsu semua yang ada sore hari ini, silakan kalau mau bertanya. Aku udah lihat sih ada beberapa pertanyaan gitu ya. Masukinnya di kolom Q&A. Oke, nanti bakal aku tanyain ke Dion. Gimana Di? Udah siap? Oke. Nah, jadi untuk demo hari ini, karena kan kita ngomongin digital illustration. Terus sebenarnya ininya banyak ya, kayak pilihannya dan juga kayak kemungkinannya banyak. Tapi aku mau nunjukin beberapa hal yang paling basic aja, yang semua orang mungkin kalau punya komputer bisa nyobain di rumah juga. Jadi yang paling basic tuh biasanya adalah digital painting atau digital drawing. Karena yang kita perluin cuma software menggambarnya kayak misalnya Photoshop atau kayak Procreate atau ada yang namanya Clip Studio, macam-macam lah. Dan juga komputer kita. Nah, dari digital painting dan drawing ini ada 5 hal yang menjadi basicnya. Yang pertama adalah soil brush, yang tadi aku bilang. Itu adalah pensil atau kuasnya yang kita gunain untuk membuat mark di gambar. Yang kedua adalah layer. Jadi enaknya bekerja secara digital, kalau di kertas kan semua yang kita taruh hanya ada di satu lapisan, ya kan, di atas kertas tersebut. Kalau kita bikin digital, bisa dibayangin kita tuh punya plastik-plastik mika yang transparan, dan kita melukis di atas plastik transparan, jadi bisa ditumpuk gitu. Jadi kalau ada yang salah, tinggal lapisan yang salah yang kita buang. Iya, oke, ngerti. Terus ada juga namanya masking, itu adalah mengisolasi suatu area. Jadi kalau misalnya kita ngegambar, dulu waktu kecil kalau suruh ngegambar terus ngewarnain harus bikin garis luarnya dulu diwarnain benar. keluar garis biasanya harus gitu. Warna hitam tuh. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngerjain di digital, ada tools yang akan membantu supaya apa yang kita gambar tuh nggak akan keluar garis. Istilahnya gampangnya kayak gitu. Terus yang keempat dan kelima ini lebih teknis dan khusus ada di digital, yaitu blending mode dan adjustments. Kalau blending mode adalah mode di mana layer yang tadi nih yang di plastik mika, kalau misalnya kita tumpuk, efeknya ke layer yang bawah akan berbeda. Nanti aku tunjukin. Terus yang terakhir adalah adjustments, yaitu adalah perubahan-perubahan dan fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk kayak mengenhance gambar kita. Nah, jadi langsung aja aku share screen di sini aku softwarenya pakai Photoshop. Ya. Nah, dicatat tuh teman-teman, Photoshop. Ya, apa yang akan kita gambar hari ini? Boleh dilihat ini screen-nya udah kelihatan? Sudah belum berganti sih, tapi masih ada tulisan digital painting. Oh, belum ya? Oke, aku coba lagi ya. Oke, let's start. Udah kelihatan ya? Udah. Nah, jadi ini kita mulai dari tools yang paling gampangnya, basicnya yaitu si brush-nya. Nah, si brush-nya ini kan ya kayak kita kalau misalnya ada yang tahu Microsoft Paint, tahu lah ya. Iya benar, tahu dong. Ya, bisa bikin gambar-gambar kayak dari pakai brush dan segala macam. Nah, si brush ini macamnya banyak, dan dari Photoshop sendiri udah dikasih, tapi kita bisa tambah lagi dan bisa bikin brush-brush yang kita lebih suka. Ada yang kan yang bulat aja, terus ada juga yang kayak bulatnya yang soft dan segala macam. Nah, aku secara pribadi sih biasanya nggak pakai yang neko-neko, pakai yang standar-standar aja. Ini bisa kita adjust kayak warnanya, bisa kita pilih. Udah gitu, kayak misalnya kita juga bisa pilih opacity itu kayak seberapa transparan. Kalau misalnya ini full, kalau misalnya kita bikin lebih transparan, dia warnanya lebih pudar gitu kan. Iya. Nah, jadi untuk hari ini aku ngasih demonya karena waktunya pendek, aku gambar sesuatu yang simpel aja ya, kayak gambar awan dan pemandangan lah ya. Kayak yang tadi gue mungkin gunung 2 dengan matahari di tengahnya. Gitu. Boleh dong. Tapi punya kamu pasti yang ini advance punya. Coba ya. Nah, jadi kayak gini. Pertama, kita bisa bikin mark making-nya. Kalau kita punya tablet, enaknya adalah bisa membuat kayak gini nih. Kalau misalnya pressure-nya dibikin lebih, gambarnya garisnya lebih besar. Kalau pressure-nya dikurangi, garisnya semakin kecil. Gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau nggak punya, ini aku contohin pakai mouse deh. Supaya teman-teman yang nggak punya tablet, nggak perlu ngerasa kayak, oh harus beli tablet nih. Jadi tools-nya itu sebenarnya hanya pelengkap aja. Yang penting kita mengerti apa yang kita kerjain. Jadi contoh pertama mungkin kita pilih warna untuk warna dasarnya ya, warna
langitnya lah. Ini langit nih ya. Kita si random aja dulu lah ya. Nah, sekarang gini, kalau pas aku lagi ngasih warna gini kan, kadang aku nggak yakin sama warna kedua aku, tapi kalau aku taruh di sini, nanti kan udah kepengaruh nih warnanya. Jadi yang tadi aku bilang ada yang namanya layer. Nah, di sebelah kanan ini ada tools yang namanya layers. Kalau aku bikin layer yang berikutnya, nah, aku bisa menghilangkan hanya bagian yang ngerti. Oh, oke. Ya. Jadi enaknya kerja secara digital kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita coba deh bikin langitnya. Jadi kalau boleh kasih tips, jangan lupa untuk bikin layer gitu ya? Ya, sebenarnya nggak pakai layer juga kalau kita pede-pede aja nggak apa-apa sih. Cuma memang pakai layer lebih lebih memudahkan kalau bisa dibilang. Jadi coba kita bikin gradasi si langitnya dulu. Ini warna yang aku suka. Oke. Gini lah ya. Nah ini kok kayaknya beda ya toolsnya sama yang tadi ya? Nah, ya, jadi aku mau ngasih lihat, kayak tadi kan kita ada yang namanya brush. Tapi di ini juga, selain brush, ada juga tools-tools yang ngebantu kayak buat bikin gradasi daripada tadi aku pelan-pelan gitu ya. Ada yang namanya gradient tool. Terus ada kalau misalnya mau ngisi satu warna yang full, ada yang namanya paint bucket. Ini semua kalau aku jelasin satu-satu, banyak banget ya. Iya. Harus explore ya? Di-explore aja. Cuma semuanya sebenarnya tanpa, kalau misalnya tadi aku kan, kalau aku mau aku pakai brush juga bisa, cuma supaya cepat aja tadi aku men-shortcut ya supaya kita bisa maju ke ini berikutnya. Nah, berikutnya kan tadi kita udah ngomongin soal layer. Aku sekarang misalnya mau bikin awan nih. Aku akan bikin layer baru supaya kayak tadi lagi. Kalau misalnya awannya aku kurang suka, bisa aku hapus aja gitu kan. Iya, benar. Nah, untuk awan mungkin kita pakai brushnya yang lebih mungkin yang lebih hard kali ya, nggak usah yang soft kayak tadi. Coba aku mau pilih warna lagi. Oke. Jadi kita bikin bentuknya random aja dulu untuk sekarang. Oke. Nah, ini kesannya kan jadi kayak apa ya? Kayak, wah gambarnya agak berantakan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena enaknya digital yang kayak tadi aku bilang, kalau kita mau meng-adjust atau merubah sesuatu itu cukup gampang. Jadi kayak misalnya udah bentuk awannya seperti ini kan, kita bikin warnanya lebih gelap. Nah, tadi ada yang namanya adjustments. Jadi untuk di Photoshop, adjustment-nya itu image adjustment, terus ada banyak nih yang bisa kita explore ya, warna apa, perubahan-perubahannya. Nah, ini kalau ada shortcut-shortcut juga, kalau kalian hafalin akan lebih mudah. Jadi contohnya, ada satu yang bisa ngerubah si saturasi dan juga warnanya. Nah, misalnya, ini aku bikin sedikit lebih gelap, terus mungkin warnanya lebih kebiruan ya, jangan sampai kayak yang tadi, ungu banget. Terus bisa dibikin saturasinya lebih tinggi. Oh, oke. Ya, kita bisa memilih warna yang lebih sesuai sama palet. Iya. Gitu kan. Terus mungkin pakai menghapus yang tadi yang lebih soft. Aku hapus bagian bawahnya supaya ada efek cahayanya dikit gitu. Nah, terus mulai pelan-pelan aja kayak si pinggiran-pinggirannya ini mungkin bisa kita bentuk jadi benar-benar bentuknya kayak bentuk awan kayak gitulah. Ya kayak lebih soft. Iya. Jadi kayak apa ya, agak blurin supaya lebih nggak tegas banget gitu ya. Iya. Kalau tadi kan tegas banget tuh. Oh, wow. Aku sudah bisa melihat ini keindahannya. Ya, aku kalau ngegambar, jadi dulu tuh kan aku bingung ya waktu masih kuliah, kayak namanya kita baru belajar sesuatu, kesannya kepengen semua yang dipelajarin itu ditunjukin di gambar gitu kan. Iya. Lama-lama kayak gambar aku tuh kayak apa ya, kayak bukan gambar yang aku suka gitu, karena maksain pengen pakai semua apa namanya, semua tools dan semua ya yang aku pelajarin. Nah, cuma lama-lama aku kayak, oke, aku tuh sukanya apa, itu yang mau aku tunjukin deh di gambar aku. Dan aku kayak, sebenarnya suka kayak outdoor gitu kan, nature, suka alam, pemandangan. Nah, semenjak itu aku kayak, udah pokoknya semua gambar yang aku bikin, harus ada gambar awannya. Nah, gara-gara kayak gitu,
semenjak saat itu kayak aku banyak dapat kerjaan yang emang kayak perlu gambar awan gitu. Jadi dari yang tadinya cuma kayak iseng-iseng sendiri malah jadi kayak ciri khas yang jadi kerjaan. Jadi malah identitasnya sekarang ada dan orang ternyata welcome dengan identitas kamu itu gitu ya? Ya, benar-benar. Nice, oke. Tapi berarti kamu suka traveling juga mungkin? Kayak suka lihat nature, sering naik gunung atau apa gitu? Ya cukup suka sih soal-soal kayak gitu. Soalnya ya kembali lagi kayak cari inspirasi nggak bisa kalau cuma di kamar doang. Iya itu sih, apalagi kalau misalnya orang kreatif gitu ya harus yang membuat karya gitu kan, pasti kan kayak perlu tuh cara naikin mood gitu kan, perlu harus ngelihat apalah, beli apalah gitu kan. Iya. Berarti kalau kamu caranya itu ya keluar, melihat dunia, melihat dunia. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kayak satu gambar gitu ya buat satu klien gitu, itu rentang waktunya kira-kira aja deh. Mungkin kan beda-beda, tapi butuh waktu berapa lama sih? Nah, sebelum itu aku mau nunjukin ini dulu ya. Jadi kayak ada yang tadi nih, aku mau bikin kayak yang tadi kan kita ngomongin soal gunung dan matahari di antaranya. Iya, boleh. Nah, daripada kita gambar gunungnya pakai brush, ada yang tadi namanya masking. Jadi kita bikin isolasi kan. Nah, ini ada tools-tools yang titik-titik ini tuh untuk membuat isolasi. Kalau yang ini langsung diisolasi bentuknya persegi. Kalau yang ini ada yang bentuknya tuh kayak bisa gimana kita menentukannya gitu kan. Jadi, nah ini misalnya kayak gini, terus aku akan masukin warna, misalnya warna biru juga deh. Nah ini kan jadi kayak base untuk bentuk gunungnya. Iya. Tapi sekarang kita lihat ini ada yang tulisannya di sini normal. Ini yang tadi aku bilang namanya adalah blending. Nah, jadi di blending ini kalau kita pilih ada yang jadi darken, ada yang multiply, ada yang screen dan segala macam. Nah, ini kalau dipilih efeknya jadi berbeda. Kalau misalnya multiply, dia warna yang tadi ini akan menggelapkan warna yang di bawahnya. Jadi warnanya lebih gelap ya kan. Nah, kalau misalnya kita pilih kayak misalnya overlay, dia warnanya lebih terang dan lebih saturasi dan segala macam. Jadi itu bisa dicoba-coba untuk mencari warna apa dan tipe apa yang kira-kira cocok untuk yang kita mau bikin, kayak gitu. Nah, tadi untuk ngejawab pertanyaannya soal ini ya, soal kayak apa? Apa sih tadi pertanyaannya? Cara-cara naikin mood kamu? Naikin mood ya? Kalau aku sih main. Sama bikin proyek. Kamu gamer juga? Iya, proyek-proyek personal. Jadi kayak ya, kalau bisa kayak sekarang sih lagi senengnya main badminton ya. Jadi kayak 2 hari sekali keluar sama teman-teman main badminton. Iya. Kalau dulu sih senengnya kayak naik sepeda, kayak ke taman. Mari kita lanjutkan. Ini kalau dulu sih pas aku SD gambar aku nggak ada ya kayak gini ya. Nggak kebayang gitu loh kalau langit tuh ada bisa gradasi begini. Kalau dulu sih aku ya langit biru gitu kan. Nah, terus kayak tadi kan ini sih bentuk gunungnya udah kebikin ya kurang lebih. Ini kalau kita mau nambahin warna supaya kayak yang tadi aku bilang, dia warnanya itu nggak nggak keluar dari yang kita mau, kita bisa bikin layer yang baru, lalu kita klip. Jadi si layer baru ini kita klip ke layer yang di bawahnya, dan akhirnya apapun yang kita gambar di layer tersebut hanya akan keluar di bentuk layer yang bawahnya, kayak gini. Jadi akan kepengaruh sekali. Ini benar-benar harus teman-teman catat ya. Saya sih udah lupa. Gak apa-apa, ini sebenarnya kayak kalau kita nyari di YouTube atau apa, sebenarnya banyak tutorial-tutorial dasarnya. Cuma kalau masih baru pertama mulai kan bingung ya mau nyarinya apa. Benar. Jadi yang 5 tadi yang aku kasih tahu tentang brush, tentang layer, dan tentang segala macam itu boleh dicari di Google atau apa kalau kalian mau belajar. Oke. Nah, by the way, Dion di Bandung lagi hujan atau enggak nih? Baru berhenti hujannya sebenarnya. Baru berhenti hujan. Nah, ini di Jakarta lagi kedapatan hujannya nih. Jadi stay safe buat teman-teman. Aku tuh soalnya kadang-kadang ya kalau misalnya udah mulai hujannya kayak, wah hujannya lebay nih gitu kan. Udah takut banjir tau gak sih? Ya benar sih, apalagi kayak di Jakarta sering ini kan, sering ada banjirnya. Iya. Nah, terus terakhir biasanya yang suka aku lakuin buat gambar aku itu, aku kasih tekstur. Lalu kita bisa lihat kan ini si teksturnya itu tekstur titik-titik, dan bisa kita adjust kayak yang tadi aku bilang pakai adjustments.
untuk bikin supaya kayak lebih kontras atau gimana, titiknya lebih kelihatan. Dan terakhir si blending mode-nya ini bisa kita bikin supaya dia kalau kayak ini kan dia jadi putih semua, tapi kalau multiply bisa kita lihat cuma teksturnya aja yang kelihatan. Wow, ya, ada si titik-titik itunya ya. Iya, jadi hanya untuk benar-benar bikin apa ya, bikin lebih kerasanya nggak flat gitu, nggak digital banget. Iya. Ini ngomong-ngomong aku punya waktu berapa lama lagi nih buat? Berapa lama lagi ya waktunya? Kalau saya sih lagi enjoy nih. Dari tadi kalau misalnya teman-teman lihat layar aku, itu tuh aku lagi melongo gitu. Wow, aku baru pernah pertama kali drawing depan aku gitu loh. Kayak, keren juga ya ada kelas seperti ini. Oh, itu ceritanya matahari ya? Ya, kan tadi kan kita ngomongin mau ada mataharinya gitu kan. Jadi ini sesuai janji kita kasih matahari. Sesuai janji. Oke, kamu masih punya 5 menit lagi, jadi take your time, santai. Oke, kalau gitu bentar lagi akan kita. Nah, kayak ini aku set sebagai screen atau bisa juga kayak linear dodge. Jadi warna yang kita taruh di sini tuh menjadi kayak warna glow gitu, luminous. Jadi ini warnanya kan sebenarnya merah gelap kalau kita lihat ya. Tapi pas aku taruh sini dia menjadi kayak keren banget. Aduh, aku stres deh. Oke. Ya, gitu, kan. Maaf ya, saya nggak pernah nih digambarin seperti ini nih, langsung di depan mata. Ya. Terus mungkin, nah ini terakhir yang kayak aku mau bilang. Dengan adjustment tadi itu kita bisa bikin berbagai kayak efek. Jadi contohnya kayak ini kan warna putih nih, mungkin bisa aku bikin kayak supaya menjadi bintang-bintang. Jadi kita bisa pakai filter, mungkin udah gitu kita kasih noise si filternya ini, kasih apa ya, atau pixelate aja, mezzotint. Jadi ini kita bisa pilih kan kayak dia membentuk kayak titik-titik gitu. Jadi ini sama yang kayak tadi ya. Waktu kita invert dia menjadi kayak tekstur bintang gitu di atasnya. Oke. Kayak nanti kalau misalnya mau diberesin mungkin kayak bisa dikasih menara telepon, dikasih apa lah ya di atas ini. Iya. Terakhir deh biar ada ininya. Kasih satu menara telepon. Harusnya aku gambar ini ya, mobil Daihatsu Rocky-nya ya. Ih, setuju banget. Boleh nggak sih di tengah-tengah situ? Cuma nanti mungkin waktunya nggak ini. Jadi mungkin ya simple seperti itu kayak nanti detail dan segala macam tinggal ditambahin. Cuma enaknya dari digital ya gitu sih, banyak trik-trik yang bisa dipelajari. Jadi kayak gambar kayak gini bisa diselesainya waktunya cepet banget kayak gitu. Ya. Wow, keren banget ini. Please kirimin buat aku langsung. Soalnya aku benar-benar terkesan banget. So this is the final. Oke, ya. Ini untuk sekarang, untuk berapa tadi, 10 menit ya. Ini finalnya. Aku stop sharing screen, nanti kalau ini aku paling kirimin aja kalau ada untuk tim. Tepuk tangan, keren sekali. Oke, kita masih punya sekitar 15 menit nih. Tadi udah dikasih demonya juga sama Dion gitu kan. Sekarang langsung kita Q&A supaya semua pertanyaannya bisa terjawab. Dan nanti yang terpilih yang aku bacain pertanyaannya akan mendapatkan hadiah dari Daihatsu. Sudah siap ya Dion untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Daihatsu semua? Let's start dari pertanyaan pertama. Oke. Mungkin dari Clarissa dulu kali ya. Dari mana? Oh, dari Winda. Oke. Hai Dion, menurut kamu pekerjaan ilustrasi itu terbuka lebar nggak sih di Indonesia? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Menurut kamu peluangnya apa aja yang bisa terbuka untuk ilustrator pemula? Jadi nah ini kan sesuai dengan yang kayak, makanya aku lagi bikin komunitas juga kan, karena orang masih bingung nih kadang peluang ilustrasi itu untuk apa aja. Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ilustrasi udah digunakan secara luas ya. Kayak kalau kita ngomongin kayak buku cerita anak kan banyak banget nih. Benar. Udah gitu nggak cuma buku cerita anak, sekarang sosial media di Indonesia juga sangat marak gitu kan. Jadi kayak orang-orang kadang kalau cuma bikin desain atau ngambil kayak dari desain online itu kan udah kayak kalah saingan.
gitu. Betul, so yesterday ya. Iya. Jadi kayak benar-benar orang lebih mencari gambar-gambar yang lebih spesifik. Nah, di situ peran-peran ilustrator. Karena kita tuh bukan desainer grafis. Kalau desainer grafis kan mencari gambar yang sesuai, mencari gaya yang sesuai. Benar. Kita itu menjual keunikannya kita. Jadi supaya orang tuh bisa membedakan brand mereka dengan menggunakan ciri khasnya kita. Jadi kalau di Indonesia semakin ke depan menurut aku akan semakin terbuka, apalagi dengan banyaknya kayak e-commerce yang besar, mereka akan semakin menggunakan gambar-gambar bercerita juga, ilustrasi. Dan aku selalu bilang kalau misalnya kita jangan cuma membatasi ke market Indonesia aja, karena ya namanya industri tersier kayak gambar gitu kan itu sesuai dengan daya beli masyarakatnya. Jadi kalau kita bisa mencari klien dari luar juga itu bisa menambah pemasukan untuk negara, bisa menambah pemasukan untuk kita sendiri. Jadi industrinya bisa berkembang secara keseluruhan kayak gitu. Jadi kamu sekarang pun masih pakai agensi yang di New York itu ya? Ya, jadi agenku masih dari New York. Kalau di Indonesia aku benar-benar fokus untuk buka kelas dan juga untuk komunitas yang ilustrasi yang tadi aku bilang yang ilustra.see itu. Aku juga lihat tuh kamu mau ngadain kelas-kelas itu juga ya yang belajar benar-benar dari awal gitu kan. Itu yang kamu bilang tadi komunitas yang kamu ilustra apa tadi? .see si melihat. Oh, wow, oke, baru ke nyambung aku. Artinya itu dari melihat. Itu kan kadang-kadang kayak orang awam tuh apa ini artinya? Ternyata ada arti di balik kata-kata itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Arya Aulia. Katanya, Kak Dion, kalau ngegambar itu butuh berapa lama sampai mahir? Aku dari SD nggak mahir-mahir. Ini kebetulan aku tahu orangnya nih. Oh gitu. Halo Arya. Jadi gambar tuh perlu berapa lama sampai mahir itu kan tergantung orang-orangnya ya. Jadi yang penting itu adalah kita tahu fundamentalnya dulu. Jadi kalau kita kayak ngomongin mau jadi ilustrator atau bahkan mau jadi graphic designer kayak gitu, jangan langsung mikir pengen bikin poster yang kayak gini nih, pengen bikin gambar yang stylenya kayak gini. Itu kan yang kayak maksudnya orang yang bikin itu mereka bisa membuat gaya yang menarik seperti itu karena mereka paham dari dasarnya, ya kan? Kalau kita cuma pengen ngikutin kayak orang, ntar kita yang sering dapat art block nih, karena kalau orangnya udah nggak ada yang bisa diikutin, kita juga nggak bisa ngeluarin kayak inspirasi kita sendiri. Jadi seberapa lama sampai mahir tergantung, tapi yang penting fokus belajar pada fundamental-fundamentalnya. Iya, tapi aku setuju juga sih, soalnya sekarang itu mungkin karena adanya sosial media juga, dan sekarang cara kita mempromosikan karya-karya kita kan lebih bebas ya daripada dulu gitu. Kalau dulu mungkin harus masuk ke agensi apa supaya karya kita bisa tersebar, bisa dikenal sama orang. Kalau sekarang kan tinggal upload sosial media, semua orang udah bisa lihat karya kita, betul nggak sih Dion? Benar. Jadi itu sekarang mediumnya itu udah nggak terbatas lagi guys. Oke, lanjut lagi yuk ke pertanyaan berikutnya. Ini aku suka banget pertanyaan ini karena aku juga sebenarnya penasaran ya. Ini dari Alia NS. Gimana pendapat kakak tentang nothing is original? Ya maksudnya kalau menurut aku kan sebenarnya common sense ya. Kayak kita hanya bisa membuat sesuatu yang kita sudah pernah lihat gitu. Kalau kalian selalu bikin sesuatu misalnya bayangin sesuatu yang nggak pernah dibayangin, lo nggak mungkin bisa gitu kan. Benar-benar. Jadi nggak perlu khawatir soal originalitas dan segala macam. Sesuatu itu baru akan dipermasalahkan itu tidak original kalau memang kita sengaja mengcopy gitu. Kan? Kalau kita nggak pernah, kalau misalnya kita nggak sengaja dan apa kan kita bisa benar-benar menjustifikasi gitu. Dan kalau misalnya memang tidak sengaja nggak mungkin kelihatan kayak sesuatunya wah ini ngopi banget gitu. Jadi aku selalu bilang kalau saat berkarya bikin ilustrasi dan segala macam sebisa mungkin jangan sambil melihat karya ilustrator lain. Kalau cari inspirasinya itu kalau lagi ngerjain proyek sebaiknya dari karya inspirasi-inspirasi yang lain kayak misalnya sambil denger musik atau foto-foto yang diambil sendiri atau kayak misalnya sambil baca buku atau kayak dari puisi dan segala macam lah. Kalau misalnya kita mau lihat karya ilustrator lain itu boleh tapi di waktu senggang aja cuma buat kayak kayak gini nih. Tapi kalau kita sambil kerja kan ntar takutnya jadi kayak terpengaruh banget gitu sama karya orang lain. Benar, itu yang suka aku lakukan ketika dulu pelajaran menggambar ya. Lihat punya teman, bilangnya cari inspirasi, tahu-tahu warnanya sama, garisnya sama, ya kan? Itu nggak boleh ya.
sahabat semua. Oke. Jadi kita dapat pelajaran baru juga nih. Mungkin bisa dengerin musik, bisa ke museum mungkin, jalan-jalan, lihat sesuatu yang baru. Dan itu dijadikan sebagai inspirasi yang akan dituangkan ke karya kita. Oke, lanjut lagi. Ada Nur Aini. Hai kakak, gimana caranya buat kita ninggalin skill digital ilustrasi? Ningkatin skill digital ilustrasi, karena aku ngerasanya tuh kayak karyaku sesuai keinginan dan belum berkembang. Ada nggak sih hal-hal dasar yang harus kita pelajari yang dapat meningkatkan skill digital ilustrasi yang aku buat? Jadi, aku juga dulu sempat ngerasa kayak gini, kok kayaknya nggak bisa ya, digital art tuh kayaknya terlalu susah deh buat aku, kayak gitu. Akhirnya aku sadar tuh, sebenarnya mungkin kayak, oh ternyata kayak gitu. Untuk meningkatkan skill ilustrasi digital, justru jangan membuat ilustrasi digital. Buat ilustrasi secara tradisional gitu, kayak pakai cat, atau pakai pensil dan segala macam. Karena ternyata dengan kamu menambahkan fundamental skill itu, pas kamu balik ke digital ilustrasi, kamu akan mencoba kayak, oh oke, kemarin tuh pakai cat minyak, tekniknya kayak gini. Gimana supaya aku bisa mencari, membuat gambar atau efek yang sama tapi secara digital. Karena kalau kita cuma ngerjainnya secara digital aja, digital itu kan tanpa batas. Kalau kita tanpa batas, akhirnya kerjanya agak ngalor ngidul. Nah, itu yang membuat ya perkembangannya kurang lancip gitu. Kita kayak jadi, oh ada efek ini, pakai. Ada brush yang baru kayak gini dipakai. Padahal apa tujuannya memakai brush tersebut, apa tujuannya menggunakan efek tersebut. Kalau kita udah mengerjakan sesuatu secara tradisional, kan kita bisa kayak, oh kalau pensil tuh guratannya di kertas ada kasar-kasarnya, gimana sih supaya bisa dibawa ke digital gitu. Nah, jadi kayak lebih realistik gitu ya? Iya. Jadi kayak apa ya, bikin digital tuh kadang yang mau ditingkatkan, mungkin kalau dari pemahaman software, satu iya, tapi kan kadang kita udah paham software, lebih ke skill menggambar kita sendiri yang harus ditingkatkan. Gitu. Nice. Oke, pertanyaan terakhir dari sahabat Daihatsu. Ini adalah Dena Maharani. Katanya, kakak, dalam menghadapi atau mengatasi art block atau rasa tak produktif itu seperti apa? Kalau art block, nah menariknya kalau untuk kerja, untungnya aku nggak pernah art block, karena kalau untuk kerja itu, aku udah, nah jadi mungkin kalian harus bikin sebuah sistem atau pipeline. Kayak misalnya kalau dapat pekerjaan, atau kalau mau menggambar sesuatu, mulai dari kata-kata, terus kata-katanya dieksplor jadi metafora, terus metaforanya dibikin kayak sketsa-sketsa kecil dulu. Kalau kayak gitu kan, karena ada step by step-nya, jadi susah art block ya. Kayak kita mulai dari hal kecil dulu, sampai akhirnya ke final. Nah, jadi mungkin salah satunya yang bisa membantu dengan art block itu sistem pembuatan gambar, dan juga mencari ide. Terus yang kedua, kalau memang benar-benar untuk karya sendiri nih, nggak tahu mau gambar apa, biasanya kita tuh art block karena nggak ada inspirasi kan. Biasanya nggak ada inspirasi itu mungkin karena bukan kita nggak tahu mau gambar apa, tapi bosen sama hidup sendiri gitu. Nah, ya kan? Iya benar-benar. Jadi kayak itu terus yang dikerjain gitu ya? Iya benar. Nah kalau aku akhirnya makanya harus kalau menurut aku ya wajib sebagai visual artist tuh memiliki hobi atau kegiatan yang kita tuh agak obsesif, tapi di luar visual art gitu. Kayak kalian suka musik sampai suka banget gitu, atau kalian suka ngumpulin kerang sampai nyari-nyari ke pelosok dunia kerang yang kayak gimana, itu kan bakal membuat kalian kayak sangat terinspirasi kan, kayak mau bikin gambar, desainnya dibentuknya, oh pernah ngeliat nih kerang yang kayak gini, bisa jadi kayak bentuk bangunan dan segala macem. Jadi kalau mau berkembang secara ide dari kayak segi art block, harus berkembang dari kepuasan kamu terhadap hidup kamu gitu lah. Iya. Again ya, yang tadi kamu bilang, cari inspirasi art itu nggak harus lihat art gitu, bisa lihat apa kek yang di luar dari apa yang kita biasa kerjain. Nah, kalau gitu tadi kan kamu sempat mention tuh ya, kayak harus ada obses satu gitu, harus ada yang dikejar banget. Nah, kalau kamu apa? Nah sebenarnya aku tuh orangnya seneng tidur. Jadi kayak kalau teman-teman aku mungkin ngerasa kayak, oh dia mah kayak bangun kerja gitu kan. Tapi sebenarnya saat kayak malam hari gitu, sebelum itu tuh kayak kadang teman-teman nongkrong sampai jam berapa, aku enggak mau pulang gitu, karena emang seneng banget gitu, kayak udah tenang, kayak nyantai terus tidur. Jadi kayak hal yang itu tuh bener-bener kayak menjadi kayak mood yang selalu aku pengen kasih lihat di gambar-gambar aku. Pantesan. Sekarang baru terjawab kenapa di bio kamu tulisnya Illustrator by day, overthinker by night.
Iya. Ternyata pas kamu tidur kamu juga memikirkan karya-karya itu ya. Iya, iya. Halu ya, iya. Wow, nice. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Selamat buat semua sahabat Daihatsu yang sudah aku aku bacain pertanyaannya. Kalian mendapatkan hadiah spesial dari Daihatsu. Yeay. Oke, nah pertanyaan aku terakhir adalah mungkin bisa dijawab bersamaan, siapa sosok yang menginspirasi kamu dan apa yang belum kesampaian? Mungkin belum kesampaian bikin karya sama sosok yang menginspirasi mungkin kan bisa jadi juga. Jadi pertanyaannya dua, siapa sosok yang menginspirasi dan apa yang belum kesampaian? Sosok yang menginspirasi, wah sebenarnya bingung ya kalau ditanya kayak gitu. Kebanyakan sih inspirasi aku tuh justru dari kayak teman-teman atau kakak-kakak kelas sendiri. Gitu. Karena kenal orang ya, jadi kayak kesannya kayak oh ternyata bisa juga ya dari kayak gini sampai karyanya sampai kayak gitu. Oke. Jadi kalau cuma ditanya satu orang susah, nggak bisa dijelasin. Artis gitu mungkin artis yang kamu bener-bener ikutin gitu. Nah itu juga aku kayak nggak pernah pandang bulu. Wow. Kalau aku suka semuanya ya aku bener-bener kayak oh yang ini karyanya bagus, yang ini karyanya bagus. Jadi kayak kalau ditanya sosok yang menginspirasi susah sih. Tapi kalau ditanya apa yang belum kesampaian, mungkin yang belum kesampaian ya itu sih. Jadi kayak pengen bikin komunitas yang ilustrator di Indonesia-nya kan. Kayak sekarang kan kita baru merintis, kepengen supaya sistemnya dan juga organisasinya ini udah hidup sendiri tanpa aku harus masih berkecimpung gitu. Jadi kayak bener-bener teman-teman yang lain juga udah ikutan dan juga udah mengembangkan si komunitasnya sendiri gitu. Nice. Kalau gitu boleh dong sekalian dipromoin. Apa sih komunitasnya? Bisa follow di mana? Bisa ikut di mana? Kalau misalnya di luar Bandung bisa ikutan nggak sih? Gitu. Boleh. Jadi namanya yang tadi kalau kalian mau cari di Instagram tulisannya Ilustra _SEE, L-nya satu ya, Ilustra kayak ilustrasi tulisan Indonesia. Jadi ILUSTRA_SEE. Di situ kalian bisa cari link untuk ke website kita, terus kita punya Twitter juga, punya Facebook, dan ada yang biasanya orang paling banyak ngumpul itu di Discord. Jadi kayak di Discord banyak yang kayak suka ngegambar bareng, sharing-sharing bareng. Jadi kayak kalau misalnya kalian lagi art block nih, lagi nggak merasa produktif atau kayak cuma pengen curcol soal kerjaan atau soal klien-klien ribet, boleh ikutan ke Discord-nya, ngobrol-ngobrol di situ juga. Oke, setiap hari apa itu? Itu ngobrol barengnya setiap minggu, besok juga ada jam 7 sampai 9, tapi hari-hari lain tuh pasti ada aja yang online buat kayak ngobrol, jadi kayak kerja bareng gitu deh. Oh wow, seru banget, jadi kayak lagi kerja tapi bisa ngobrol sama temen yang seprofesi, siapa tahu bisa kayak ada inspirasi masukan. Keren banget. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dion untuk tahu ada kelas-kelas apa aja gitu ya. Dan pastinya liatin karya Dion terus. Oke, kalau gitu thank you so much Dion untuk kelasnya. Very inspiring. Semoga terus berkarya untuk Indonesia ini ya kan, dan pastinya sukses buat komunitasnya juga. Semoga makin banyak ilustrator Indonesia yang mendunia ya. Thank you Dion. Terima kasih banyak. Yay. Nah semoga sahabat semua yang di rumah juga bisa mendapatkan inspirasi. Kalau tadi kata Dion, gak usah cari inspirasi tuh kayak kemana-mana gitu ya. Ya sekitar kita aja. Buktinya Dion itu inspirasinya adalah teman-temannya gitu kan. Orang yang dia lihat dan punya hobi-hobi di luar dari karya kalian gitu. Jadi nggak penat, nggak art block gitu ya. Oke, buat sahabat aku pengen ngingetin untuk selalu ikutin Instagram dan juga semua sosial media dari Daihatsu karena masih banyak banget inspiring class lainnya yang akan dibawakan oleh Daihatsu. Jadi jangan lupa untuk follow @daihatsu_ind ya. Sekali lagi @daihatsu_ind di Instagram dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Daihatsu Sahabatku. Pantengin terus sosial medianya karena akan ada kelas lain yang menginspirasi dan siapa tahu ada hadiah-hadiahnya ya kan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini buat sahabat semua. Kenny Jafar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas berikutnya.